Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, karakter yang diubahkan. Firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim 6. Saya akan bacakan ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diantaranya oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Amin. Kalau kita lihat karakter dari seorang Gideon sebelum diubahkan Tuhan, karakter yang kita lihat di sini adalah Gideon itu adalah seorang yang penakut. Di mana kita bisa melihat Gideon itu penakut, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kalau kita tahu orang yang mengirik gandum itu sama seperti orang yang menampi beras ya. Harusnya di tempat yang terbuka supaya terkena angin. Jadi itu sekam-sekamnya bisa terpisahkan. Tapi ini Gideon itu melakukannya di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu yang diperas harus di tempat yang tertutup, harus tempat yang tersembunyi supaya tidak terjadi teroksidasi. Ini menunjukkan bahwa karakter seorang Gideon adalah karakter penakut. Dia itu bersembunyi. Dia nggak berani karena apa? Dia harus menghadapi orang Midian. Jadi sekali lagi penakut, karakter penakut yang ada di dalam Gideon itu terbentuk karena apa? Karakter itu terbentuk yang pertama karena adanya kualitas. Kualitas didukung oleh prinsip, nilai-nilai hidup. Kemudian cara berpikir dan suasana yang dibangun. Dari kualitas ini, kualitas pertama yang dibangun, yang didapatkan dari Gideon. Pertama, prinsip dia, cara berpikir dia itu orang yang dijajah. Kenapa dia menjadi penakut? Karena dia orang yang dijajah. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang Israel yang menjadi biji mata Allah itu dijajah, diizinkan oleh orang Midian? Jawabannya ada di pasal sebelumnya, Hakim-Hakim 2 ayat 12 sampai dengan 13. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain, dan di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Jadi tadi karakter yang pertama yang didapatkan di Gideon dibentuk karena kualitas. Kualitasnya apa? Karena dia, cara berpikir dia dipengaruhi karena dia seorang jajahan. Kenapa bangsa Israel diizinkan dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun? Jawabannya ada di pasal 2 tadi. Karena mereka meninggalkan Allah yang selama ini menuntun mereka, Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang ajaib. Justru mereka meninggalkan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret. Tuhan mau mengubah karakter kita pertama melalui kualitas. Saya ulang, maaf karena tidak ada PowerPoint-nya. Kualitas yang dibangun pertama dari prinsip, nilai hidup. Kemudian didukung oleh apa? Cara berpikir. Kemudian suasana yang dibangun. Cara berpikir, nilai-nilai hidup, prinsip orang Israel ini sudah salah, ya. Prinsip orang Israel, akhirnya mereka yang harusnya beribadah kepada Tuhan, mereka itu beribadah, yang penting beribadah. Jadi begitu ketemu ilah-ilah orang lain, mereka mulai jatuh cinta. Dan ini apa yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi pertama kali Tuhan mau mengubah karakter orang Israel dan Gideon, itu yang pertama Tuhan ubahkan adalah kualitasnya. Kualitasnya bagaimana? Orang-orang yang tadi
sudah menyembah Baal-Baal dan Asitoret, itu kualitasnya, cara berpikirnya Tuhan balikan dulu, supaya karakter yang penakut, karakter yang kemudian dia tidak berani menghadapi lawan, ya, karakter yang menyalah-nyalahkan Tuhan, itu akan diubahkan pertama melalui kualitas. Tadi dikatakan bagaimana sih menyembah mereka, kenapa menyembah Baal? Tuhan sakit hati karena mereka menyembah Baal dan Asitoret. Dalam konteks ini, Baal artinya itu adalah suami. Ya, kemudian kalau Asyera atau Asitoret adalah dewi seksual. Terus kemudian adalah ibu dari kelahiran orang Kanaan. Bagaimana cara mereka menyembah para Baal? Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka menyembah Baal itu caranya yang pertama. Dalam Yeremia 19 ayat 5, pengorbanan anak kepada Baal. Jadi orang Israel itu tuh mendirikan bukit-bukit pengorbanan, lalu menyembelih anak-anak mereka dan membakar. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah timbul di dalam hatinya untuk mengajarkan orang Israel itu untuk menyembah dengan cara seperti ini. Ya, orang-orang Israel itu menyembah Baal. Mereka mengorbankan anaknya, lalu menyembelih dan kemudian dibakar di atas bukit-bukit pengorbanan. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Itu cara Baal yang pertama, cara orang Israel menyembah Baal. Terus kemudian cara menyembahnya bagaimana? Yang kedua adalah mencium patung Baal. Jadi setiap kali mereka mengadakan ibadah-ibadah itu mereka menciumin patung-patungnya. Kemudian yang ketiga adalah ritual pelacuran bakti. Di mana dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 24. Apa yang dimaksud pelacuran bakti? Jadi bangsa Israel saat itu mereka mendirikan yang namanya adalah kuil-kuil Baal. Ya, kuil-kuil Baal di situ karena Baal itu dalam konteks ini artinya adalah suami. Jadi di sana disediakan perempuan-perempuan dan mereka itu mengabdikan diri mereka kepada Baal. Tapi orientasi itu sebenarnya mereka itu bagaimana caranya? Betul-betul melayani orang yang datang ke kuil-kuil itu untuk melayaninya secara hubungan biologis. Ya, kenapa? Karena mereka merasa, mereka nggak merasa risih, mereka nggak merasa berdosa. Karena saat perempuan-perempuan yang disediakan ini melayani orang-orang yang datang beribadah. Jadi perempuan-perempuan ini betul-betul melayani secara biologis para pria-pria yang datang untuk beribadah. Ya, itu yang disebut dengan pelacuran bakti. Dan orang-orang perempuan-perempuan ini namanya adalah Kedesyah, perempuan-perempuan yang disediakan di kuil-kuil untuk melayani orang-orang yang datang untuk beribadah dan mengadakan hubungan biologis, itu namanya adalah Kedesyah untuk perempuannya. Terus kemudian kalau kita mendengar kata-kata semburit bakti itu adalah para prianya. Jadi para pria-pria ini disiapkan memang di kuil-kuil Baal itu mereka seakan-akan mereka beribadah kepada Dewi Asyera, kepada Asitoret. Mereka melakukan benar-benar hubungan biologis dengan para wanita yang datang untuk beribadah. Dan ini disebut dengan semburit bakti. Pria-pria yang disediakan di situ yang membaktikan diri kepada Dewi Asitoret itu adalah namanya Kadeshi, pakai ki gitu ya, Kadeshi. Mereka kenapa nggak risih? Ya itu, mereka itu menyukai ibadah yang benar-benar ibadah itu menurut mereka. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Ibadah bukan dengan cara yang seperti itu. Dan ini sangat menjijikkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan ingin mengubah karakter bangsa Israel. Karakter yang pemberani menjadi penakut, menjadi orang yang suka menyalahkan Tuhan, menjadi orang yang takut menghadapi lawan. Akhirnya Tuhan mengubah yang pertama kali apa? Kualitasnya. Melalui Gideon. Dari kualitas yang tadi, maaf saya katakan ini adalah kualitas yang bobrok. Ya, kualitas yang bobrok. Makanya Tuhan yang pertama kali Tuhan ingin ubahkan kualitasnya dengan apa? Cara berpikir. Kalau Tuhan ubahkan pertama kali prinsip dan nilai hidupnya. Nilai hidup yang tadi sudah jatuh sangat jauh, yaitu nilai hidup prinsip-prinsip
prinsip mereka yang penting ibadah walaupun beribadahnya kepada Baal. Ya, ini harus kita garis bawahi. Mau prinsip ibadah yang penting ibadah. Mereka tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, ya. Dan akhirnya apa? Cara berpikirnya. Karena yang penting ibadah, mereka beribadah kepada Baal, beribadah kepada Asitoret. Dan kemudian apa? Mereka membangun, ya udah beribadah. Akhirnya dengan pola pikir mereka sendiri, mereka beribadah dengan cara yang menjijikkan. Bagi mereka ini adalah ibadah, ya. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang demikian, bagi mereka nggak merasa dosa. Nah, kenapa cara berpikir ini yang Tuhan kemudian ubahkan? Yang beribadah kepada para Baal, Tuhan ingatkan kembali cara berpikir orang Israel. Bagaimana sih orang Israel? Tuhan ajarkan orang Israel beribadah, cara beribadahnya. Masih ingat dengan Ulangan 6 ayat 4, dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tapi bagaimana? Bangsa Israel mengenal Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tapi mereka tetap meninggalkannya. Karena apa? Cara berpikir yang salah, nilai-nilai hidup, prinsipnya salah. Akhirnya membangun konsep yang salah. Dan kemudian bangsa-bangsa Israel ini akhirnya apa? Mempunyai karakter yang sangat buruk. Dan Tuhan ubahkan setelah prinsip nilai hidup dibetulkan Tuhan. Tadi dikatakan pola berpikir, cara berpikir. Cara berpikir orang Israel yang harusnya hanya dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, digantikan dengan ilah-ilah lain. Dan bangsa Israel, apakah bangsa Israel itu lupa kalau saat beribadah dengan Baal, mereka lupa kalau punya Tuhan yang besar? Enggak. Kita tahu bangsa Israel itu setiap kali mereka berdoa, mereka selalu mengatakan apa? Ada sahadat orang Israel. Yang sahadatnya orang Israel itu selalu berkata, Shema Israel, Shema Israel. Adonai Elohino, Adonai Ehad. Yang tadi dikatakan di Ulangan 6 ayat 4. Dengar Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan ini mereka itu hanya mengucapkan hanya di mulut. Dan mereka tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian Tuhan perbaiki kualitas orang Israel ini. Sebelum mereka diubahkan karakternya, kualitas orang Israel ini yang digempur Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, setelah kualitas yang diperbaiki Tuhan apa? Tuhan melihat respon. Kemudian Gideon diutus oleh Tuhan. Responnya apa? Tuhan bicara. Semua mezbah Baal harus dihancurkan. Hancurkan semua mezbah Baal dan tebang tiang-tiang Baal. Apa yang dilakukan? Respon. Setelah kualitasnya diperbaharui, Gideon ini responnya adalah dia melakukan semua yang Tuhan mau. Dari mana ayatnya? Hakim-Hakim 6 yang tadi kita baca ayat 27. Diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Karakter Gideon, seorang Gideon yang tadinya adalah seorang penakut, seorang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak berani menghadapi lawan. Melalui kualitas cara prinsip nilai hidup, cara berpikir, suasana yang dibangun, kemudian Gideon mempunyai respon. Akhirnya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karakteristik yang Gideon dapat akhirnya apa? Gideon yang tadinya penakut, akhirnya dia mendatangi kemah lawan. Dia mendatangi kemah orang Midian dan dia berani. Itu karena apa? Karena pertama, Tuhan ubahkan kualitasnya dulu. Kualitas yang didukung dari prinsip nilai hidup, cara berpikir, suasana yang dibangun. Kemudian Gideon dapat meresponi apa yang Tuhan mau. Dan karakter yang tadinya buruk, Tuhan ubahkan menjadi karakter justru yang penakut, dia menjadi pahlawan yang berani. Karena apa? Dia sampai mendatangi kemah lawan. Kemudian yang tadinya dia suka menyalah-nyalahkan Tuhan, bangsa Israel mengakui ini semua karena perbuatan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita mau diubahkan karakter kita mau diubahkan sesuatu dari yang negatif kepada yang positif. Ingat, Tuhan ajarkan kita yang pertama,
kualitas dulu. Kualitasnya itu harus diubahkan. Kalau kita ini nggak punya kualitas yang baik, karakter kita tidak akan berubah. Kualitas didukung oleh prinsip, nilai hidup. Kemudian ada cara berpikir, suasana yang dibangun. Kemudian yang kedua, respon. Setelah kita diubah, kualitasnya ini sudah baik. Apa respon kita di hadapan Tuhan? Tuhan perintahkan apa? Dilakukan nggak? Kalau nggak dilakukan, karakteristik yang didapat, yang poin ketiga, karakteristiknya tetap sama. Bukan menjadi, tidak ada perubahan karakter. Dan Bapak Ibu kita tahu, dan akhirnya Gideon, setelah bangsa Israel kualitasnya sudah diubahkan Tuhan, karakter-karakter tadi Tuhan ubahkan. Pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengubahkan. Menutup ada kesaksian, Bapak Ibu kami melayani tempat, maaf kami harus menceritakan, men-share bagaimana kami melayani. Jadi salah satu jemaat menjadi anak rohani kami yang kami layani itu mempunyai karakter saat itu menjadi anak yang sangat tidak mempunyai, ya. Sekali lagi untuk mengubahkan karakter tadi dimulai dari kualitas, dan kualitas ini anak ini prinsip, jangankan mempunyai prinsip hidup ya, cara berpikir. Ini anak itu bawaannya mau mati ya. Dan bagaimana sih supaya dia itu kalau menghadapi masalah, pikiran dia itu cuma satu, mati. Jadi yang dia lakukan itu adalah dia adalah self injure ya Bapak Ibu. Jadi suka menyakiti diri sendiri. Dia sayat-sayat ya, dia sayat-sayat ini, dia punya tangannya dengan cutter, dengan silet gitu ya, disayat-sayat. Kemudian bertahun-tahun yang lalu dia benturkan kepalanya itu di lemari kaca begitu. Jadi dia itu mempunyai karakter itu yang gampang putus asa, karakter yang tidak bisa menghadapi masalah. Kemudian kalau kebentur masalah sedikit, itu akhir bawaannya mau mati terus gitu ya. Pada waktu masih anak-anak masih SMA, saya terus ajak dia ngobrol saya. Dan kemudian dia itu sampai bilang, akhirnya, Mami nanti sebutkan namanya dia, dan dia bilang, nanti setelah lulus SMA, mau itu aja deh, nggak mau kuliah. Dia bilang, saya cuma mau jadi driver. Nggak bisa. Banyak orang yang mau kuliah aja nggak bisa. Sedangkan kamu mendapatkan, mungkin memang masalah-masalahnya banyak, tapi ada kesempatan untuk kuliah. Karena pikiran dia apa? Dia itu udah semerawut, pokoknya dia harus keluar rumah, dia nggak bisa menghadapi. Kemudian apa? Pola berpikirnya mulai diajarkan. Saya ajarkan bagaimana kalau kamu cuma SMA, kamu cuma mau jadi driver, sampai kapan kamu mau bisa mandiri? Sampai kapan kamu bisa menjadi anak yang bisa membiayai diri sendiri? Karena prinsipnya dia harus keluar rumah, dia nggak mau menghadapi masalah-masalah ini. Akhirnya apa? Dia itu masih kekeh. Dia pertama nggak mau, mau. Yang penting saya kerja, mohon maaf, saya bukan berarti merendahkan pekerjaan driver, nggak boleh. Tetapi di sini saya katakan ada kesempatan. Kalau kita bisa yang lebih baik, kenapa enggak? Akhirnya terus anak ini nggak mau. Setiap ketemu pokoknya nggak mau kuliah. Dia mau jadi driver aja, mau driver Grab lah, driver apa, yang penting dia dapat duit. Akhirnya dibukakan lama-lama sampai akhirnya suasana yang dibangun. Saya sampai minta Tuhan gimana caranya. Akhirnya saya itu bawa dia. Karena waktu itu Kesia juga kan harus mau kuliah, saya bawa dia ke kampus, ya kan, ke UI. Saya bawa dia habis ibadah gitu ke kampus, akhirnya saya tunjukkan. Nanti kalau kuliah itu seru banget, ya kan, seru banget yang terus kenapa? Karena kamu nanti punya teman banyak, nanti liatin kamu punya wawasan yang besar. Terus kalau udah punya kemampuan, punya skill, kamu gak akan kerja cuma jadi terbatas ini. Enggak, kamu akan mempunyai lapangan pekerjaan yang besar. Akhirnya apa? Akhirnya pola pikir itu saya diubahkan. Tuhan mulai ubahkan, dan akhirnya anak ini semangat. Kemudian akhirnya begitu dia mau mendaftar ke fakultas universitas yang swasta. Tapi dia ingat, kalau dia mengerjakan di rumahnya, dia tidak akan bisa. Akhirnya apa? Ya sudah, saya bilang, ayo datang. Gak apa-apa. Terus dia bilang, boleh nggak ngerjain di rumah Mami? Nggak apa-apa. Setiap kali, jadi ada beberapa universitas swasta yang dia daftar, akhirnya ujian dari rumah gitu ya, dari rumah saya.
nggak apa-apa. Anak ini lama-lama menjadi apa? Karakter yang tadinya dia putus asa, dia nggak mau melanjutkan sekolah, dia yang tadinya udahlah aku nggak jadi apa-apa, udahlah. Akhirnya apa? Tuhan ubahkan. Akhirnya ini anak semangat. Akhirnya ikut ujian masuk ke perguruan tinggi swasta. Akhirnya anak ini ikut yang satu, kemudian yang dua membandingkan supaya mendapat beasiswa yang meringankan biayanya. Lambat laun anak ini dari karakter yang Tuhan ubahkan, dari yang mulai putus asa, nggak berpengharapan, tiba-tiba dengan proses dia akhirnya menjadi anak yang semangat untuk kuliah. Tapi Bapak Ibu, kemudian semangat ini tidak dipelihara. Yang tadinya dia sangat beribadah bukan asal-asalan, seperti bangsa Israel yang penting enggak. Yang tadinya dia benar-benar punya kerinduan, yang tadinya dia benar-benar dengan excited, tapi akhirnya apa? Lambat laun dia lebih cenderung bergaul dengan teman-temannya. Dan teman-temannya ini akhirnya apa? Membiasakan diri dia untuk hal-hal yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu, akhirnya anak ini kembali lagi. Yang tadinya Tuhan sudah ubahkan, yang lambat laun, aduh saya sangat sukacita gitu ya. Itu saya mendengar, itu kembali lagi dalam masalah, dan akhirnya melakukan hal-hal self-injure itu lagi. Ya, dia lukai badannya sendiri. Saat saya berdoa seperti itu, saat saya mendengar, saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini anak ini lagi. Terus saya baru bilang, Tuhan, Roh Kudus ingatkan ke saya, bukankah kamu dari awal dipanggil untuk melayani anak-anak yang bermasalah? Dan saya cuma bisa terdiam dan saya baik Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya apa? Saya mendapatkan sesuatu saat kita melayani orang lain. Ya, saat kita melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Saat Tuhan mau mengubahkan karakter yang kita layani, karakter kita sendiri juga harus diubahkan. Kenapa Tuhan perhadapkan lagi anak ini, karakter lamanya itu bangkit lagi? Tuhan justru melihat saya, Tuhan ingatkan ke saya. Mungkin Tuhan akan mengubah karakter saya yang tadinya karakter, mungkin saya kurang panjang sabar, saya tidak tahu karakter saya yang jelek. Kenapa? Tuhan yang menilai kan, Tuhan yang menilai. Akhirnya karakter, mungkin kamu karakternya kurang panjang sabar. Kalau kamu nggak menghadapi masalah ini lagi, karakter kamu itu gampang menyerah. Makanya Tuhan ajarkan. Sekali lagi, seperti Gideon yang karakternya Tuhan ubahkan. Gak cuma bangsa Israel, bangsa yang dilayani oleh Gideon yang diubahkan. Tapi karakter yang diubahkan oleh Tuhan, itu bangsa Israelnya, Gideonnya juga. Jadi juga pagi hari ini, kalau Tuhan mengubahkan karakter orang-orang yang dilayani, artinya Tuhan juga sedang mengubahkan karakter kita. Karakter yang diubahkan. Pagi hari ini, jangan kita terus semangat, apapun yang kita hadapi, apapun yang hari-hari ini yang kita layani, itu sedang kita hadapi dengan segala pergumulan. Mereka ingat ada Tuhan mau ubahkan, bukan cuma orang yang kita layani, tapi mengubahkan kita yang melayani juga. Pertama melalui apa? Tuhan ubahkan pasti melalui kualitas dulu. Kualitas didukung oleh prinsip nilai hidup, cara berpikir, kemudian suasana yang dibangun. Yang kedua adalah respon. Bagaimana setelah kualitas kita dibangun oleh Tuhan, respon kita apa? Kita mau nggak sih melakukannya? Kemudian baru timbul karakter yang nilai tadi negatif diubah menjadi karakter yang positif. Sekali lagi, biarlah pagi hari ini setiap kita sudah melayani mungkin banyak hal, tapi masih ada karakter yang belum baik di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan juga mengubahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.